Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, halo pemirsa, sahabat, berjumpa lagi dengan saya Zainal Abidin. Saya akan mengupas masalah 5 tingkatan makom sholat, urut-urutannya ya. Jadi ada 5 tingkatan sholat bagi mereka yang mengerjakannya. Pertama-tama yaitu sholat yang dilakukan oleh orang-orang syar'i, istilah sholat syariat ya, sholat syariat. Kedua sholat tarekat, ketiga sholat ma'rifat, kemudian yang keempat sholat hakikat, dan yang kelima adalah sholat baqo. Pemirsa, pada dasarnya sholat adalah suatu rutinitas ibadah makhluk terhadap Tuhan. Maka dari peribadatan ini ada 5 tingkatan, karena dilihat dari orang yang mengerjakannya itu. Pertama-tama adalah sholat yang syariat. Sholat syariat ialah ya seperti yang di ayat Al-Quran itu ada, inna sholata kan alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi orang-orang yang mengerjakan sholat di waktu-waktu tertentu, misalkan zuhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya, dan misalkan sholat sunnah di akhir malam, pertengahan malam, atau yang lain-lain misalnya ya. Mengapa saya katakan ini sholat yang di tingkatan pertama adalah sholat syariat? Karena pada orang yang mengerjakannya ini masih melihat hanya dari rutinitas pekerjaan peribadatan. Dia tidak tahu apa yang dikerjakan itu maknanya apa, terus fungsinya apa, dia tidak tahu. Dia hanya tahu seperti diperintahkan atau diajarkan oleh guru-gurunya, dan dia mengerjakannya. Pemirsa, saya mencontohkan bahwa sholat syariat ini adalah sholat yang paling luar istilahnya, di kulitnya saja. Ini dari perilaku orang-orang yang mengerjakannya biasanya. Dia sudah mengerjakan sholat ya, katakanlah sholat zuhur, asar, dan seterusnya, tapi dari perbuatan haliahnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia telah melakukan sholat. Misalkan asalnya ini tidak ada rajin sholatnya, tapi juga rajin mengunjingnya, rajin ibadahnya, tetapi juga rajin menghina orang lain. Ini saya contohkan dulu. Artinya apa? Artinya sholat tidak menjadikan orang yang melakukannya itu menjadi lebih baik, menjadi lebih santun, sabar, dan lain-lain. Oleh karena itu, dia melakukan peribadatan itu
hanya rutinitas, karena ajaran Islam itu biasanya mengajarkan sholat, ya dia sholat gitu aja, dia melakukannya tanpa ada tujuan, tanpa ada tahu maksud apa yang dimaksud perbuatan sholat atau beribadah sholat itu. Jadi menggunjingnya, menghina, walaupun dia memakai atribut-atribut Islami lah, misalkan berpakaian memakai pakaian gamis, berhijab, tetapi ya ini seperti yang fenomena akhir-akhir ini ya, ini banyak terjadi yang demikian itu. Contohnya sebetulnya banyak orang yang berhijab, sebagai contoh saya contohkan, tapi dia memaki-maki, menghina, mengolok-olok orang yang tidak sependapat dengannya, orang yang tidak sepaham dengannya, dianggap togut, dianggap kafir, dianggap syirik, yang sama sekali togut, syirik, musyrik itu bukan hak manusia untuk menilai seseorang. Kenapa? Urusan musyrik, kafir, nanti masuk surga, masuk neraka, ini bukan hak manusia untuk menilai, karena itu hanya hak prerogatif Allah yang sama sekali tidak ada makhluk di situ yang berhak, siapapun makhluknya, bahkan sampai makhluk malaikat dia juga tidak berhak untuk menilai seseorang baik atau buruk. Karena saya contohkan, dulu pernah ada ulama Bani Israel, kalau nggak salah ya, yang namanya Barsis itu, begitu alimnya, begitu tekunnya beribadah, bahkan para malaikat, bahkan malaikat sampai takjub atas peribadatan ya Barsis. Tapi Allah mengatakan bahwa Barsis pada akhir hayatnya akan su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Ini saya contohkan demikian. Kenapa? Banyak sekali kita seolah-olah mengerjakan ibadah yang notabene ini adalah investasi amal di akhirat, ternyata nanti sampai kecil. Karena apa? Pada waktu memanen ternyata amal yang sampai kira amal akhirat itu ternyata di sana tidak ada, hanya amal dunia belaka. Ini yang harus dipahami oleh segenap sampean-sampean semua, agar sampean tidak menjadi orang yang merugi nantinya. Ingatlah kata-kata saya, agar sampean tidak merugi di akhirat kelak. Boleh sampean berbangga dengan ibadah sampean, seolah-olah sampean sudah tekun, ibadahnya sudah seolah-olah seperti sudah diterima amal ibadahnya itu. Tapi ingat, kalau sampean hanya memahami sholat hanya dari luarnya saja, maka sampean akan kecil nantinya di akhirat. Kenapa? Sampean tidak akan istilahnya membuka tabungan Anda di dunia ini. Ingat, jangan sampai amal ibadah sampean-sampean ini tidak menjadikan di akhirat sebuah amal yang dicatat oleh para malaikat. Ya.
pahamilah agama atau masuklah ke dalam Islam itu segala sesuatu, baik perbuatan, perkataan, makanan, dan beribadah dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ini adalah sholat yang berhubungan dengan tarekat, istilah tingkatan tarekat. Saya ambilkan ayat di Al-Quran, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Maka jika kamu melangkah, istilah tarekat ini kan jalannya, Anda berjalan menuju arah di mana jalan itu adalah jalannya Allah, sabilillah, bukan jalan tauhid atau jalan setan. Maka kamu juga harus tahu jalan mana yang sampean harus tuju. Kalau sampean berkehendak ke jalan Allah, ya jangan sampean menuju jalan setan. Makanya sholat di situ adalah ini, wala tajhar bi sholatika, janganlah kamu memperjelas atau istilahnya memamerkan sholat kamu, dan begitu juga jangan sampai menyembunyikan. Maknanya bagaimana? Carilah di antara keduanya, yaitu antara menyamarkan atau menyembunyikan dengan memperjelas atau memamerkan perbuatan ibadah sholat itu. Carilah di antaranya, jadikan sebagai jalan untuk menuju Allah. Kamu harus tahu itu. Sebenarnya sholat tidak sederhana yang sampai bicarakan seperti subuh dan seterusnya. Kalau sampai sudah mengerjakan lalu serta-merta nantinya masuk surga. Makanya sampean harus memahami bahwa salat itu ada tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu, melangkahlah ke jalan di mana Allah meridhoi jalan itu. Artinya jalannya Allah. Jangan sampai ke jalan setan. Karena kita sering terjebak. Kalian sampean sering terjebak bahwa seolah-olah sampean sudah berjalan di atas rel jalannya Allah, tetapi sampean tidak terasa bahwa sampean sudah masuk jalannya setan, tapi sampean tidak terasa, tidak merasa, dan tidak menyadarinya. Sampean begitu pedenya bahwa sampean sudah sudah berjalan di atas rel jalannya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah sholat ma'rifat. Pada tingkatan saya katakan sholat ma'rifat ini adalah ayatnya demikian. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan hina dan kemungkaran. Dari situ bagi orang-orang awam maka dapat dikatakan bahwa seseorang itu amal perbuatan ibadah sholatnya ini diterima atau tidak diterima oleh Allah ini ya kita bisa melihat secara kasat mata dengan kriteria yang saya sebutkan ini ya, seperti ini. Implementasi dari perbuatan sholat adalah
Ketika sampean-sampean sudah dapat mencegah dari hal-hal kehinaan, dari fahsy dan kemungkaran, maka insya Allah ini sudah pertanda jika sampean sudah di jalan yang benar. Ini tanda kasat matanya ya. Tanda kasat itu ya sampean bisa membuktikan ini bahwa implementasi dari perbuatan sholat sampean-sampean itu jelas pada perbuatan tidak menjalankan perbuatan hina dan kemungkaran. Makanya saya katakan di awal tadi bahwa sholatnya rajin, tapi menggunjingnya juga rajin, menghina orang lain. Bahkan kalau dilihat, ya masya Allah, dia sudah berpakaian hijab, berpakaian ala Islam, tapi perbuatannya sama sekali tidak menunjukkan Islam di dalam hatinya. Ini perbuatan ini setan ini. Ya, nanti seperti apa ya? Ya jelas-jelas yang ya, seperti yang di Quran itu ya, inna syaitana ya'muru bil fahsya wal munkar. Maka ya jelas-jelas kalau sampai berbuat fahsya dan kemungkaran, ya ini jelas jalannya setan, bukan mencerminkan jalannya Allah. Ya, maka sampai terjerumus tapi sampai tidak merasa. Oleh karena itu, marilah kita kaji ulang, kita introspeksi. Sudahkah kalian sampean sudah melakukan ini implementasi dari perbuatan sholat ini, bahwa sampean sudah tidak melakukan perbuatan hina dan mungkar? Ini saya yakin 3 tingkatan ibadah sholat ini bagi mereka awam, bagi mereka umat yang awam, ya. Insya Allah kalau perbuatan sampean katakanlah bukan menjadi orang yang dipilih atau terpilih, maka sampai tingkatan yang ketiga ini sudah bagus. Bahkan ya inilah titik tolak ukur untuk melihat seseorang itu katakanlah ibadahnya pada rel yang benar, yaitu di jalan Allah atau di jalan setan. Insya Allah ini bisa dibuat untuk melihat seseorang atau menjadi tolak ukur seseorang ibadahnya benar atau tidak benar, ya ini bagi mereka umat yang awam, ya masih awam. Ya, kalau ibadah sholatnya rajin, kemudian perbuatannya terinspirasi dari perbuatan sholatnya ini, saya yakin dia pada rel yang benar, dia pada rel jalan Allah. Ya, makanya jangan suka menghina, jangan suka mengolok-olok, mengejek, menghibah dan lain-lain perbuatan yang mungkar. Karena sampai nanti akan kecilik, sampai sudah berusaha seolah-olah perbuatan amal akhir, tapi pada kenyataannya nanti sampai kecilik tidak menabung, tidak menuai apapun yang sampean tanam saat ini. Kenapa? Ya istilahnya tanaman sampean itu terkena penyakit itu, jadi tidak panen. Kemudian yang keempat adalah sholat yang dikatakan ini sholat hakikat.
seperti ayat pada Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina hum fi sholatihim da'imun, yaitu mereka yang di dalam sholat dia bisa mengabadikan, dia bisa tetap menjalankan. Saya katakan abadi, ya, berarti setiap saat, setiap nafas, setiap detik, ya, selalu sholatnya berarti sholat itu daim, sholat artinya sholat abadi, ya. Ya, siapa yang bisa mengerjakan? Ya orang-orang ini sudah saya katakan, orang-orang yang khusus dipilih oleh Allah bisa menjalankan itu. Maka ketika orang terpilih, dengan sendirinya secara otomatis dia bisa melakukan sholat yang semacam saya katakan tadi, sholat hakikat. Kemudian untuk yang tingkatan kelima adalah sholat baqo. Ya, baqo ya berarti abadi juga. Sholat yang begitu baqo atau abadi, sebagai ayat Al-Qur'annya itu wa ila rabbikal muntaha. Demikian pemirsa, ulasan saya mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.